Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bertemu bersama kami di Reportase Weekend di akhir pekan bersama saya Gendira Pertama dan Aryatno Budianto dari studio VOA di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Semoga ibadah bulan puasa ini berjalan lancar dan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah Gendira, jam-jam kritis nih sekarang. Iya nih. Kamu pasti udah kepikiran buka puasa apa nanti kan? Aduh, saya udah digoda-godain nih seharian Begitu ya. kayaknya. Tetapi di Amerika Serikat emang gampang gitu ya kalau misalnya mau kolak atau mau es doger. Aduh, susah ya. Aduh sulit banget. Susah. Karena keluarga saya semua di Indonesia. Betul, saya Jadi, juga. Saya biasanya ke rekan-rekan di VOA aja kayak minta makanan. Iya. Tapi kan masih lama ya. Maksudnya kadang-kadang jam kantor juga nggak klop gitu ya sama jam buka puasa. Tapi nggak apa-apa. Karena mungkin nanti kita bisa mencicipi makanan-makanan halal ya di restoran-restoran halal yang tersedia di Washington DC cukup banyak pemirsa ya. Iya. Dan Reportase Weekend akan menghadirkan berbagai liputan seputar Ramadan di Amerika seperti semakin banyak variasi restoran berlabel halal yang ada di Amerika selain masakan Timur Tengah. Kali ini kami mengunjungi salah satu outlet restoran waralaba, America's Best Wings di kota Arlington, negara bagian Virginia, yang memadukan berbagai menu khas Amerika berbahan utama sayap ayam dengan makanan khas Pakistan seperti samosa dan chutney. pasangan diaspora Indonesia Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran, kini merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi justru berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajan pasar khas Indonesia. Setelah didirikan sejak tahun 2014, Masjid Imam Center milik diaspora Indonesia di Amerika terus melayani komunitas Muslim, tidak hanya warga Muslim Indonesia, namun juga dari berbagai negara saudara Muslim lainnya. Menjelang Ramadan secara rutin, diadakan bazar kuliner Indonesia untuk menggalang dana bagi kegiatan sosial masjid ini sambil wisata kuliner sambil beribadah. Nah pemirsa pasti mau nanya nih kalau misalnya mau mengunjungi Amerika, mungkin ada gak khawatir, terutama mungkin makanan halal. Tapi jangan khawatir kok, di sini ada banyak sekali restoran-restoran halal yang menyajikan berbagai makanan halal, termasuk juga makanan khas Amerika loh. Betul, ya. Jadi makanan seperti misalnya chicken wings gitu ya, itu kan khasnya Amerika. Nah ini bisa didapatkan secara halal. Jadi dalam versi halalnya, contohnya ada di America's Best Wings di Arlington, Virginia yang menawarkan sayap ayam goreng halal dengan cita rasa Pakistan. Semakin banyak variasi restoran halal yang ada di Amerika selain masakan Timur Tengah. Kali ini kami mengunjungi salah satu outlet restoran waralaba, America's Best Wings di Arlington, Virginia. It's an American restaurant with a touch of Pakistan. Ahad Ali adalah salah seorang pemilik restoran ini yang berasal dari Pakistan. And I grew up in America, and of course I'm Pakistani by birth, but I think I have Americanized myself, and it's you grow into the culture. There is plenty of halal options. But unfortunately, a lot of halal options that we have are very traditional options. So I wanted to bring something to the community that gives them Americanized halal food. Uniknya, America's Best Wings memberikan ruang bagi para pembeli waralaba ini untuk memodifikasi hingga 5% dari total menu di outlet mereka. Jadi, bukan hanya menu wajib berupa sayap ayam saja yang bisa kita temukan di sini. Yes, we have chicken over rice, we have gyro over rice, we have samosas, chutney, and you'll be surprised how many Americans have fallen in love with samosas and chutneys, and they come here specifically asking for it. Bukan hanya itu saja, Ali bersama ayahnya yang juga rekan usahanya bernama Masud Alam menjadikan restoran ini 100% halal, walau dengan biaya yang lebih mahal. And even my sauces are 100% halal. We don't use the ready-made sauces. We make by ourselves. It does come at a cost though. We can save so much money
just by doing non-halal and have our profit margins just like be skyrocketed, but we decided to keep it halal. I myself eat halal only, and I would not want to serve anything to the customers that I wouldn't eat myself. Thank you, brother. Because it's halal, so I usually come here. That's also one of the reasons. And the food is amazing, to be honest. You got the boneless, you got the wings in, bone in. Everything is great. You can't go wrong. Thai chili, garlic, parmesan, samosa, gyro, dan pastinya kurma untuk berbuka puasa. Nah, sekarang saatnya kami berbuka puasa. Dari Arlington, Virginia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Waduh, ngelihat tadi liputan ya, ada ayam-ayam goreng kayaknya semakin keroncongan. Tapi nggak apa-apa, kita harus sabar ya, tawakal karena ini adalah ibadah puasa ya. Tapi itu bisa menjadi inspirasi Gandira nanti. Kenapa? Kita buka puasa apa gitu. Ternyata banyak alternatif ya sekarang. Dan mungkin malam ini karena ternyata tidak jauh dari rumah saya di negara bagian Virginia. Boleh nanti saya anterin ke rumah. Dan tidak hanya restoran yang menyajikan makanan halal, tapi juga kalau misalnya ke supermarket di Amerika Serikat udah banyak sekali produk-produk halal seperti daging potong, susu dan lain-lainnya. Jadi semakin mudah bagi umat Muslim di Amerika Serikat. Oke, reportase weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC. Nah, bagaimana kalender Anda untuk berbuka puasa? Mungkin sekarang udah penuh ya. Bagi warga di Amerika Serikat, rupanya cukup banyak alternatif yang bisa didapatkan untuk berbuka puasa. Misalnya, justru hidangan-hidangan Amerika Serikat yang khas Amerika, misalnya seperti chicken wings atau juga barbecue, kini tersedia dalam versi halal. Betul sekali Ana, dan sekarang kita akan pergi dari Washington DC, kita akan menuju ke California karena di sana ada restoran baru yang menyajikan barbecue tapi halal. Tapi tidak hanya barbecue, juga makanan Indonesia loh. Jadi langsung aja kita lihat liputan berikut ini. Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu. Saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran untuk merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. Fikri had, during his orders, there would be leftover brisket, so sometimes I would cook it for our dinner or our lunch into like a balado or something and infuse it in Indonesian dishes. And he was like, oh my God, this is a great idea. Let's collab. And from there we just collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Jadi Fix Q Craft Barbecue ini kita market as Indo-Tex Craft Barbecue, yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Ya, jadi Texas style barbecue is like low and slow smoked brisket yang kita masak 12 sampai 14 jam, dino beef ribs and beef back ribs. Dan the Indonesian part is kind of like a fusion of the Texas style barbecue with Indonesian food. Sebagai contoh, the beef brisket that I smoke dimasak sama Reka menjadi beef rendang. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be
doing halal from now on. And in terms of menu, yeah, anything that we expand on the menu is going to be halal. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. So to just provide that and be able to show people, hey, you can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, like because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form, I think it's just all for the better. Istilahnya kita di sini jarang juga restoran Indonesia yang bisa ada makanan halalnya dan juga ada mix dengan Texas barbecue. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah Bay Area. Dick dan Kim Kincannon yang pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, menikmati menu favorit mereka, rendang dan dendeng balado. They're using high level of ingredients with a great cooking technique. It's melt in your mouth, fall off the bone kind of food, but it does take us back to our time when we lived in West Sumatra for 2 years. The daging balado is also amazing. It's just it really brings us back. Like Dirk said, the flavors are just really authentic, very asli. Target mereka ke depan adalah menambah jam operasional dan kapasitas restoran serta menawarkan lebih banyak variasi menu fusion Indo-Texas halal. Dari Alameda, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Aduh, ngeliat tadi Texas barbecue, apalagi brisketnya pemirsa yang di slow cook alias dimasak dengan sangat perlahan, itu memang mempunyai cita rasa tersendiri yang tidak terlupakan. Tapi oke pemirsa, sekarang kita jangan ngomongin makanan lagi. Gimana kalau misalnya kita ngabuburit dengan entertainment update bersama Gandira berikut ini. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Wow, new music alert. Kali ini salah satu personil grup legendaris Lingua, Ari Widi, merilis single debutnya. Penyanyi ikonik dari trio vokal grup Lingua, Ari Widi, terjun kembali ke dunia entertainment setelah merilis debut singlenya Cukup Sampai di Sini. Ari yang sebelum bergabung dengan Lingua pernah tampil sebagai backing vocal untuk beberapa artis ternama termasuk rapper Iwaka dan diva pop Ruth Sahanaya, mengatakan bahwa lagu ini bercerita mengenai seseorang yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya. Ini sih ceritanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pastinya pada saat perjalanan jenuh, kalah mulu, ya banyak berantem, udah capek. Selain dikenal sebagai penyanyi pop, Ari juga dikenal sebagai profesional MC, voice over, dan penyiar radio di kota Bandung, di mana Ari sangat dekat dengan komunitas musik Bandung. Hingga Ari pun memutuskan untuk syuting music video single ini di kota Paris Banjaba. Terus kenapa syutingnya di Braga? Ya, karena kan saya orang Bandung. Oh iya benar, kalau orang Jakarta pasti di Ancol. Di Monas. Di Monas. Single ini didukung oleh para musisi terkenal seperti Ayushita, Baby Romeo, dan Dewi Dwi Lestari. Hai Ari, selamat untuk single Cukup Sampai di Sini. Lagunya catchy banget dan suaramu tetap merdu seperti dulu. Film box office Oppenheimer berhasil merebut 7 piala Oscars di ajang penghargaan film The Academy Awards 2024. Tidak ada kejutan ketika film karya Christopher Nolan, Oppenheimer, yang sudah merajai hampir semua piala bergengsi di musim penghargaan, termasuk Golden Globe, SAG, dan BAFTA ini, menjadi film dengan box office terbesar untuk merebut kategori film terbaik di ajang Oscars. Film yang dibintangi aktor dan aktris ternama Hollywood seperti Emily Blunt, Matt Damon, dan Cillian Murphy ini diangkat dari buku biografi The Tragedy of J. Robert Oppenheimer, tulisan Kai Bird dan Martin Sherwin. Film ini mengungkap polemik antara pribadi, politik, ilmu alam, hingga sejarah di balik penciptaan bom nuklir yang menghancurkan 2 kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Dalam wawancara roundtable dengan produser VOA New York,
para artis pemeran film ini mengungkap pengalaman mereka. So I think that's what this film does. It offers a lot of kind of questions, but it doesn't give you any answers. It's sort of interpretive, depending on what your feelings about it are. And the film is so substantial, so expansive, and exciting. Film ini juga menang 6 kategori lain di Academy Awards, termasuk Best Actor untuk Cillian Murphy, serta Best Supporting Actor untuk aktor kawakan Marvel, Robert Downey Jr. Very clear that there's an argument to be made that those two bombings were not necessary. We all have these things, and here's what Chris does. He brings it back to a human element. Yeah. Menurut warga Jepang, film ini wajib ditonton sebagai peringatan atas tragedi sejarah kelam dunia. 映画を見て一度広島に訪れて平和記念公園であったりとか原爆ドームに訪れてみたいとかそういった思えるような人が一人でも世界から増えて、そして原子爆弾の威力、怖さ、恐怖、そういったものが全世界の人たちに伝わってくれたら嬉しいなというふうに思います。Ya, terima kasih Gandira dengan entertainment update-nya pemirsa. Ngabuburit seperti ini cukup menyenangkan kan? Oke, sekarang kita istirahat lagi dan Gandira juga akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Reportase Weekend. Halo pemirsa, kembali lagi di Reportase Weekend. Nah, sekarang kita masih mau lanjut ini ya, wisata kuliner ya. Wisata kuliner. Halal ya. Tapi sekarang agak unik karena kita nggak ke restoran halal, tapi malah kita ke Masjid Indonesia. Betul. Di mana ada bazar halal yang menjual makanan-makanan Indonesia, dan saya kangen banget loh. Nah, itu menarik sekali. Bisa jadi solusi bagi warga Muslim yang berada di Washington DC dan sekitarnya. Tidak hanya warga Indonesia, tapi juga dari berbagai negara. Sejak dibentuk tahun 2014, Masjid Imam Center melayani komunitas Muslim di Washington DC yang jumlahnya cukup banyak. Dan yang selalu dinanti-nanti adalah bazar ketika Ramadan ini. Hey pemirsa Reportase Weekend, kebetulan hari ini seru banget karena saya akan datang ke bazarnya Imam Center di Silver Spring di Maryland. Ini adalah komunitas masjid Muslim Indonesia. Kita bakalan ngelihat ada bazar di sana dan juga akan ketemu sama Gandira di sana. Kita akan nikmatin banyak makanan di sana, tapi juga sambil kulineran, tapi juga kita bisa sambil beramal karena bazar ini untuk mengumpulkan dana kegiatan dari Masjid Indonesia. Yuk ikut saya ke dalam, ntar ketemu Gandira di dalam juga. Bingung. Banyak banget ya pilihannya. Wow. Alhamdulillah ya, di Masjid Imam Center ini memang kegiatannya banyak banget ya. Kegiatan sosial seperti ini kayak penggalangan dana untuk operasional. Betul sekali. Dan dananya juga dipakai untuk kegiatan operasional masjid. Buat ada aktivitas untuk sekolah, anak kecil. Dan juga untuk bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan, Nanti pada buka puasa gratis semua loh. I can't wait for that. Terus di sini nih, udah lihat apa aja di sini nih? Banyak banget, yang pasti ada jajanan pasar. Oke. Jajanan pasar itu juga pasti cemilan-cemilan ya. Cemilan, ada masakan Padang juga. No way. Ya, ada sate Padang, itu ada ya, gulai, wow. Dan juga ada somai, ada pasti. Wow. Jadi strategi kita gimana, Gian? Aduh, kayak mungkin mau coba cemilan dulu. Kan kita mau breakfast dulu. Oke. Terus makan siang setelah itu. Yuk. Oke. Pisah dulu. Oke. Sip. Peace. Oke, salah satu yang pengen saya cari di sini sebenarnya pemirsa adalah empempe. Kenapa? Karena saya adalah orang Palembang, wong Kitogalo, pasti harus makan pempek dong di sini. Mbak, waduh, ini saya pengen banget nih pempek nih. Ada pempek apa aja sih di sini? Ini pempek kapal selam, dan ini
pempek lenjer. Hanya itu aja. Lenjer. Wah, itu emang esensial kayaknya pempek. Oke, saya pengen satu kapal selam dan satu lenjer. Harganya berapa nih? Per porsinya $12 aja. $12. Dan ini kan bazar untuk Imam Center ya, pasti juga ini kan intinya juga untuk membantu galang dana buat operasional masjid. Betul. Ini juga bagian dari ibadah nggak sih buat kita? Oh betul, iya. Itu bagian ibadah dan kita ladang amal insya Allah. Berapa porsi tadi? Tadi? Nah, hampir 100 porsi dan beruntung saya tadi udah dapat ya. Pagi goyang datang aja begini. 100 porsi tadi. Alhamdulillah. Tadi kan ini kita acara ini buat beramal. Iya. Alhamdulillah kan ya tadi. Alhamdulillah. Biasanya berapa persen sih Nyodah untuk ngerelain untuk buat masjid ini? Sebenarnya sih nggak ditargetin ya. Nggak ditargetin. Suka hati aja. Suka hati. aja. Pak Ustadz bisa dijelasin ini acara apa sih ini? Ya, jadi kita memang engage dengan masyarakat ya. Jadi kita buat bazar. Jadi kita programkan sebulan sekali bazar. Jadi kalau sepekan sekali itu kita juga sudah buat kayak semacam UMKM quote and quote. Jadi siapa yang mau masak, nanti juga ada pembelinya, kita pertemukan di sini. Itu tiap pekan. Jadi vendornya banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5. Wah ini banyak nih vendornya. Jadi ini melibatkan komunitas juga dan juga untuk menggalang dana untuk operasional masjid ini. Betul. Jadi mereka biasanya nanti akan ada infaknya untuk masjid ya, begitu. Jadi vendor-vendor ini terserah dia mau masak berapa begitu ya. Is it the first time for you to come to this event or? So my wife is she belongs to this community. Okay. She's from Indonesia. All right. So we do come if there's a food event. Yeah. Oh wow. Yeah, for the food and community. Yeah. For the food and community. And what do you think about this event? Oh, it's great. I mean, food brings people together. So. What's your favorite here? I think this is the one right here. The gado-gado, right? Ini juga kayaknya model gado-gado di Jakarta ya. Ini juga otentik nih nasi padang. Nasi padang otentik. Bukan bule ya gado-gadonya. Ya Oda. Oda. Ulekannya dibawa dari Jakarta katanya tadi. Gimana Mas, nikmat? Wow, seru banget ya event hari ini ya. Kita udah datang hampir dari pagi, terus sempat sholat juga, snack juga, terus juga makan siang juga. Dan kayaknya ini karena udah mau kita sudah Ramadan, jadi memang ketemu dengan komunitas dan kegiatan di masjid itu kayaknya membawa kita lagi mungkin lebih dekat lagi. Lebih dekat lah ya. Amin. Insyaallah. Oke, sekian dulu guys. Thank you guys so much for watching and we'll catch you guys next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingatkan saya bahwa di Masjid Imam Center itu setiap bulan Ramadan pasti menyediakan makanan-makanan untuk berbuka puasa. Betul, iftar. Dan semua ini tuh dikerjakan oleh sukarelawan para jemaah masjid. Jadi luar biasa, mereka emang beramal sekali. Betul, ya. Anyway, udah nggak kerasa tapi kalian sudah hangout bersama kami selama 30 menit. Tapi sayangnya kita harus pamit dulu. Reportase Weekend akan kembali lagi di episode berikut. Saya Gendir Pratama. Dan Aryatna Budianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tidak lupa untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Dari studio VOA di Washington DC kami undur diri dulu. Semoga ibadah Anda berjalan dengan lancar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.